Shalom adik-adik. Wah, udah hari Minggu lagi nih. Ketemu lagi sama Koko di sini untuk memimpin kalian dalam puji-pujian kita. Wah, bagaimana nih kabarnya adik-adik? Kayaknya masih semua sehat-sehat selalu ya. Dan Koko harap kalian masih dalam keadaan yang sempurna, seperti keadaan yang Koko ingat nih semuanya. Masih pada ganteng-ganteng, cantik-cantik, atau jangan-jangan ada yang udah makin gendut nih. Gak apa-apa, apapun bentuk kita tetap dikasih sama Tuhan. Adik-adik semua, coba di sini yang udah kangen mau ke gereja. Mungkin kita udah lama banget ya nggak ketemu, tapi nggak apa-apa, kita harus patut bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita sampai saat ini hari Minggu lagi nih adik-adik, kita bisa ketemu lagi walaupun ibadah online. Nah kalau gitu kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Kalau sampai saat ini keadaan kita masih baik dan kita mau berterima kasih atas pimpinan Tuhan selama 1 minggu ini. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Semuanya gak ada yang main-main lagi, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari awal ya semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Tuhan boleh membangunkan kami di pagi ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji Engkau. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, minggu ini itu bukan minggu yang biasa nih adik-adik. Kemarin-kemarin kayak kalian disuruh post-post gitu ya, kasih ke cici-cicinya kalau mau ikut lomba. Nah betul. Jadi minggu ini kita mau memperingati Minggu 17 Agustus. Tapi kita belum 17 Agustus ya adik-adik. Besok 17 Agustusnya. Tapi kita mau memperingati hari ini 17 Agustus tuh. 17 Agustus itu apa ya adik-adik? 17 Agustus adalah ketika kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan kita. Nah, zaman dahulu kala, kayaknya zaman dahulu itu banyak tuh yang namanya prajurit-prajurit, laskar-laskar. Tapi kayak kalau sekarang udah nggak ada laskar ya. Tapi
kalau kalian tahu, kita sebagai anak Tuhan bisa dalam kehidupan hari menjadi seorang pahlawan. Disebutnya yaitu Laskar Kristus. Coba kamu dengar, Laskar Kristus, yes, yes, yes. Yang belum lompat di rumah sekali lagi. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Kalau gitu kita mau nyanyi bareng-bareng lagi lagu judulnya Laskar Kristus. Pakai gerakan yuk. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari awal, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Yang gak ada temen, ajak aja mami papinya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Aduh capek. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang main-main. Kita mau mempersiapkan hati untuk membuka hati kita, untuk kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita harus serius. Kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kiranya kita bisa bertumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat, supaya kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Gak ada lagi yang main-main. Kita mau serius, kita mau datang pada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan.
kita mau ulang dari awal lebih serius lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Matanya ditutup, tangannya dilipat, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Lagi, ketemu lagi sama Tante Meti. Wah, Tante Meti udah kangen deh, pengen ke gereja, pengen ketemu muka semuanya. Kamu kangen gak sama Tante Meti? Yang imut, yang cantik, wah pasti semuanya kangen kan? Yuk kita mau sama-sama dengerin cerita ya. Udah siap denger cerita ya? Yuk. Daripada ini, belum sakit saya. Daripada ini, asal bisa saya kerja. Sakit, aduh. Nah, dulu ya, sebentar ya. Parah loh. Oke, sudah semua kelihatan? Sakit. Udah kelihatan belum semua? Kelihatan. Kelihatan. Oke deh, tunggu sebentar ya. Oh, dah. Ya. Nah, udah kelihatan semua ya, angkat tangannya yang sudah kelihatan, sudah kelihatan, sudah kelihatan. Oke. Yuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, hari ini Tante Meti mau cerita tentang Bapak Paulus ya. Ada seorang bapak yang yakin sekali kalau di dalam dia ada kekuatan. Kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Wah, Bapak Paulus ini dulunya ya suka menganiaya orang Kristen. Tapi setelah dimerdekakan oleh Tuhan, sekarang Bapak Paulus menjadi pembawa cerita firman Tuhan. Kemana-mana Bapak Paulus selalu memberitakan firman Tuhan. Kerjaannya setiap hari memberitakan firman Tuhan. Pagi, siang, malam, kemana-mana, ke seluruh negara semua Bapak Paulus jalanin. Karena dia yakin Tuhan memberi kekuatan di saat dia menjalankan
firman Tuhan. Jadi dia nggak pernah takut. Karena dia yakin Tuhan pasti yang jagain. Tuhan pasti yang memberi kekuatan. Tuhan pasti yang meluruskan semua jalannya. Jadi setiap hari Bapak Paulus kerjanya memberitakan firman Tuhan ya. Nggak ada lagi tuh yang males-males ya. Bapak Paulus maunya semua negara, semua bangsa-bangsa percaya sama Tuhan. Wah, hebat ya Bapak Paulus ya. Sampai akhirnya suatu hari ketika Bapak Paulus menyebarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ini Bapak Paulus nggak bener nih, masukin aja ke penjara. Karena banyak mereka orang-orang sekitar yang sirik sama Bapak Paulus, yang nggak suka sama Bapak Paulus. Hingga akhirnya Bapak Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Wah, padahal Bapak Paulus memberitakan firman loh, tapi Bapak Paulus dimasukin ke dalam penjara. Bapak Paulus dimasukin penjara sedih nggak? Enggak. Bapak Paulus dimasukin penjara marah nggak? Enggak. Bapak Paulus nggak pernah marah. Nah, sampai akhirnya tiba di pengadilan, kenapa ya Bapak Paulus nggak ada salah? Kok bisa ditangkap ya? Kok Bapak Paulus masuk penjara ya? Padahal Bapak Paulus kan nggak bersalah. Padahal Bapak Paulus kan memberitakan firman. Tapi kenapa dibilang bersalah ya? Sampai raja ini bingung, di pengadilan ini bingung. Waduh, orang nggak bersalah kok mau dimasukin penjara ya? Nah akhirnya Bapak Paulus bilang, saya mau naik banding karena saya nggak bersalah. Terus katanya yang di pengadilan itu bilang Raja Agripa, ya Bapak Paulus boleh pergi, dipindahin ke Roma. Nanti sama tawan-tawanan yang lainnya, Bapak Paulus dipindahkan ke Roma. Ya, akhirnya Bapak Paulus naik kapal, dia dipindahkan ke Roma karena tidak ada diketemukan kesalahan sedikit pun di dalam diri Bapak Paulus. Ya, jadi Bapak Paulus ya dibawa ke Roma naik perahu. Kalau dulu nggak ada pesawat terbang ya. Kalau sekarang ada pesawat terbang, mau ke Hong Kong, mau ke Jepang, mau kemana saja, pakai pesawat sebentar sampai. Tapi kalau dulu tidak, kemana-mana pakai kapal laut ya. Nah, akhirnya Bapak Paulus naik ke kapal laut dengan tawanan yang lainnya. Wah. Nah, terus di dalam kapal, Bapak Paulus nggak diam aja, dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia melakukan apa yang tetap Tuhan perintahkan, ya. Nah, sampai suatu saat dia lagi jalan perahunya, tiba-tiba ada badai menghadang, ada angin topan, sehingga perahu itu terombang-ambing. Semua ketakutan. Wah, bagaimana ini? Pasti kita mati dan tenggelam. Wah, bagaimana ini? Tolong, tolong. Tapi Bapak Paulus enggak seperti itu. Bapak Paulus tetap berdoa. Ada malaikat Tuhan yang mendatangi Bapak Paulus. Malaikat Tuhan itu berkata, Bapak Paulus, jangan takut. Karena perahu yang kamu tumpangi beserta seluruh tawanan yang di dalam perahu tidak akan mati. Wah, padahal badainya besar, anginnya besar. Tapi malaikat itu berkata kepada Bapak Paulus, tidak usah takut. Karena seluruh penumpang bersama tawan-tawanan semuanya tidak akan mati, melainkan selamat. Tapi hanya ada satu yang tidak selamat. Apa yang tidak selamat? Kapal lautnya akan hancur berantakan. Wah, ternyata malaikat Tuhan menjaga Bapak Paulus dan teman-temannya di dalam perahu. Sehingga walau badai besar apapun, walau angin puyuh semuanya air yang besar menghantam kapal itu, semua penumpang tidak usah takut. Setelah itu Bapak Paulus langsung bilang ke semua penumpang yang di kapal, tenang, tenang, semuanya jangan takut. Padahal sudah ada badai, lihat. Sudah ada angin puyuh yang mengguncang kapal sehingga kapalnya itu nggak bisa jalan pelan, tapi ombang-ambing, goyang-goyang terus. Bapak Paulus tetap bilang, percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menolong kita semua.
tadi malaikat Tuhan berkata bahwa kita semua tidak akan mati. Kita semua akan selamat. Hanya kapalnya yang hancur, tapi kita semua akan selamat. Wah, mereka semua percaya. Adik-adik tahu nggak? Perjalanan pakai kapal ini nggak sehari 2 hari loh, tapi 14 hari. Ya, di dalam perjalanan 14 hari yang sudah ada badai, ada angin, air masuk semua goncang. Tapi malaikat Tuhan berkata bahwa semuanya akan selamat. Ya, sampai akhirnya setelah 14 hari, benar, mereka semua terdampar di pulau Malta. Nah, semua terdampar, tidak ada satupun yang mati. Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan bisa menyelamatkan semuanya. Tapi seperti yang tadi malaikat Tuhan bilang, apa yang rusak? Apa yang tidak selamat? Hanya kapalnya yang tidak selamat. Ya, tapi semuanya penumpangnya selamat. Wah, Tuhan Yesus hebat sekali. Nah, setelah mereka terdampar di pulau yang baik penduduknya, yang baik orang-orangnya. Sampai Bapak Paulus dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, tidak pernah kelaparan. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan yang pelihara. Ya, nah, terus malam hari mereka semua kedinginan karena mereka udah nggak ada bajunya kan yang hanya ada di badan. Nah, terus mereka membuat api unggun supaya menghangatkan badan. Yuk kita menghangatkan badan. Api unggunnya dinyalain. Kalau kita kedinginan ya, kalau kita sering suka camping, suka ada api unggun ya. Nah, itu dinyalakan, badan kita jadi hangat, nggak kedinginan. Begitu juga Bapak Paulus nih bersama teman-temannya yang lain, nih tawanan yang lain semuanya menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Ya, nah kemudian Bapak Paulus lihat, wah kayaknya nih apinya udah mau habis ini kayunya. Wah, aku mesti cari kayu lagi. Nah, akhirnya Bapak Paulus berinisiatif mencari kayu bakar untuk menambah apinya supaya apinya nggak mati. Ya, akhirnya Bapak Paulus mencari kayu-kayu semuanya dan dia ingin menambahkan api unggun itu. Nah, setelah Bapak Paulus punya kayu semuanya, ya, udah punya kayu semuanya, aku mau tambahin ke dalam api itu. Nah, terus akhirnya Bapak Paulus lemparkan kayu itu ke dalam api supaya tetap apinya menyala ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu Bapak Paulus mau melemparkan kayunya, Bapak Paulus digigit ular. Hup! Wow. Terus apa yang terjadi? Karena Bapak Paulus kaget. Waktu mau melempar kayu digigit ular, Bapak Paulus langsung jatuh. Wah, lihat Bapak Paulus jatuh. Terus teman-temannya Bapak Paulus ya yang tadi di perahu bilang percaya sama Tuhan, tapi hari ini waktu lihat Bapak Paulus digigit ular terus langsung jatuh, mereka bilang, wah pasti Bapak Paulus berdosa tuh, Bapak Paulus tuh nggak bener tuh, buktinya dia digigit ular, nih sebentar lagi mau mati nih, tuh lihat. Bapak Paulusnya digigit ular, pasti mati. Biasanya kalau orang yang digigit ular, apalagi ular itu berbisa, punya racun, sehingga setiap orang yang digigit langsung mati. Begitu juga dengan Bapak Paulus, dia bilang, wah ini pasti Bapak Paulus berdosa nih, makanya dia digigit ular, dia kena kutuk. Semua menyalahkan Bapak Paulus ya. Tapi Bapak Paulus itu selalu dijaga Tuhan. Selalu dilindungi Tuhan. Gak sampai berapa lama, Bapak Paulus langsung bangun, dia ambil ularnya, dia lempar ke dalam api. Mati kau ular. Lihat, semua teman-temannya bilang, wah Bapak Paulus sudah bisa berdiri lagi. Tapi lihat dulu. Siapa tahu nanti habis ini Bapak Paulusnya langsung mati. Karena kan racunnya mulai berjalan di dalam tubuh Bapak Paulus. Nanti pasti Bapak Paulusnya bisa langsung mendadak mati. Kita liatin. Sampai jauh malam, sampai Bapak Paulus duduk-duduk sama teman-teman lagi. Tuh, semuanya
Bapak Paulus dalam keadaan sehat. Bapak Paulus tidak sakit. Bapak Paulus tidak mati. Bapak Paulus tidak ribut kesakitan. Bapak Paulus tidak jatuh lagi. Teman-temannya sampai bingung. Oh, kok bisa ya Bapak Paulus selamat? Padahal Paulus selamat karena ada Tuhan. Kemanapun, dimanapun Bapak Paulus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Ya, nah gitu juga dengan kita. Kalau Bapak Paulus tolong, kita juga pasti ditolong sama Tuhan. Ya, setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan pernah takut. Ada kekuatannya dari Tuhan, ada penyelamatan dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, sehingga kita semua dijaga oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Ya, walaupun kita belajar, kita ke gerejanya online. Kalau ke gerejanya online kita nggak diberkati Tuhan, kita nggak diberikan kekuatan. Enggak, dimanapun kita ada, kapanpun, siapapun, setiap anak Tuhan yang dimerdekakan oleh Tuhan, dijaga sama Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan. Jangan pernah takut. Bapak Paulus mengandalkan Tuhan, dimanapun, kapanpun. Waktu badai, waktu ditangkap, dia tidak pernah takut. Bahkan sampai digigit ular yang hampir mati. Tuhan jaga Bapak Paulus. Begitu juga Tuhan akan jaga kita semua. Ya. Nah, ayat hafalannya hari ini adalah nih, ini untuk kelas yang kecil ya. Untuk kelas yang kecil, ayat hafalannya di Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ya, untuk ayat hafalan yang kecil, Mazmur 28 ayat 7a, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ya, untuk kelas yang besar, nah ayat hafalannya harus full ya. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku. Dah sampai di sini ceritanya.